Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Silahkan memulai dari video part pertama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Silahkan mengunjungi playlist di channel ini. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya pada siang hari, Jenny yang telah mendapat pemberitahuan, mengetuk pintu dan baru masuk setelah mendapat izin. Profesor Ian, apakah kamu ingin bertemu dengan aku? Penyihir berambut perak menutup pintu dengan lembut, memegang catatannya tentang matematika misterius, dan bertanya dengan senyum menawan. Ian tidak terburu-buru membicarakan bisnis tetapi malah memandang Jenny dengan rasa ingin tahu dan bertanya, setelah beberapa hari ini, apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Sejak tiba di negeri penyihir, dia telah melakukan cukup banyak hal, dan dibandingkan dengan Kal asli, seorang bangsawan yang telah mempelajari sihir kurang dari setengah tahun, dia jauh lebih maju. Wajah Jenny menunjukkan sedikit keraguan, dan dia kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan serius, dulu di wilayah Northland, jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati. Inilah mengapa dia bersedia mempercayai Ian dan menjaga rahasianya, mengingat dia telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Ian mengangguk tetapi dengan cepat bertanya, beberapa hari yang lalu, aku menerima undangan yang menyebutkan nama Kal. Tapi aku tidak pernah mengungkapkan identitasmu kepada siapapun, alis Jenny berkerut, dan dia menyatakan dengan pasti. Namun, dia segera menyadari bahwa pembelaannya lemah karena dialah satu-satunya yang mengetahui identitas Ian. Penyihir berambut perak menggigit bibirnya, tidak mampu memikirkan cara apapun untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Aku tahu itu bukan kamu. Ian tidak terkejut dengan ini. Dia masih percaya pada Jenny, pertama karena mereka telah menjadi rekan dalam pelarian, dan kedua, selama berada di kota pelabuhan, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskannya dari penjara. Ditambah dengan kepentingan bersama, kemungkinan pengkhianatan sangat rendah. Aku hanya khawatir seseorang akan menganalisis sesuatu dari apa yang kamu katakan, Ian menjelaskan, lalu bertanya pada Jenny apakah dia pernah melihat orang-orang itu baru-baru ini dan ketika dia menyebutkan masa lalu Kekaisaran Sekas. Sementara Jenny berpikir dan berbicara, selama 2 bulan berada di negeri penyihir, dia jarang keluar rumah dan hanya berbicara dengan murid-murid Akademi Ieta. Meski begitu, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang terus-menerus. Dan semua kata-kata itu telah mereka persiapkan sebelumnya setelah mereka melarikan diri dari kejaran tahta suci di Laut Berkabut. Selain mereka berdua, semua orang telah jatuh ke dalam cengkeraman tahta suci. Setelah ditanyai dengan cermat, Ian akhirnya menyerah untuk mencari petunjuk dari Jenny, karena tidak ada ketidakkonsistenan dalam kata-katanya. Ngomong-ngomong, kali ini aku datang kepadamu untuk urusan penting lainnya. Ian mengeluarkan sebotol ramuan ajaib berwarna merah tua dan meletakkannya di atas meja. Apa ini? Jenny bertanya, dipenuhi rasa ingin tahu. Ini adalah sumber sihir. Ian berkata, menekankan setiap kata. Ekspresi penyihir berambut perak menjadi sangat terkejut ketika dia melihat ke arah Ian dan kemudian mengalihkan pandangannya ke botol sumber sihir yang seluruhnya berwarna merah tua. Ramuan ajaib di depannya tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh setiap murid magang. Itu adalah bukti menjadi penyihir resmi. Jika aku tidak salah, pertumbuhan sihirmu seharusnya sudah mencapai batasnya, kan? Ian bertanya. Berbeda dengan Jenny, Ian telah belajar sihir dengan Koru selama 4 tahun sebelum memasuki negeri penyihir. Dengan bakat Jenny, dia mungkin hampir maju. Pada awalnya, Ian mempertimbangkan untuk mencari pekerja magang di perkebunan ladek untuk eksperimennya, namun dia menyadari bahwa itu akan sia-sia. Meskipun, sumber sihir ini adalah versi yang lebih lemah, dengan hanya 10 gram esensi mata kematian sebagai katalisnya, menurut perhitungannya, efeknya masih akan melampaui efek yang dibuat dengan bahan biasa. Dia tidak bisa membantu seorang pekerja magang maju dan kemudian membuangnya hanya untuk menjaga rahasia, terutama karena para pekerja magang di perkebunan telah membantu ladek dengan banyak tugas kotor. Mereka tidak punya keluhan dengannya, dan itu tidak sepadan. Terlebih lagi, esensi mata kematian sangat berharga, dan setelah melakukan percobaan dan menyeduh 2 ramuan, tersisa kurang dari 50 gram. Itu perlu digunakan dengan hemat. Hal lainnya adalah mengubah target menjadi Jenny akan membuat penyelesaian masalah identitas menjadi lebih mudah. Selama penyihir itu mengajukan permohonan kelulusan sebentar lagi, dengan persetujuannya dan melalui prosesnya, dia bisa menjadi penyihir resmi yang diakui. Ramuan ini sedikit berbeda. Aku menyeduhnya sendiri, dan efeknya seharusnya lebih kuat daripada yang dibagikan dewan. Kemungkinan kemajuannya lebih tinggi, tapi aku tidak yakin 100%. Mungkin ada potensi efek samping. Jika kamu tidak mau mengambil risiko, tidak apa-apa. Ian dengan singkat menjelaskan pro dan kontra, tanpa niat menipu Jenny tentang meminum ramuan tersebut. Namun, perhatian Jenny tidak tertuju pada hal itu. Dia tidak menanyakan apa yang dimaksud dengan efek samping dan malah menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba bertanya, jadi kamu belum menjadi penyihir resmi, kan? Dia tidak bodoh dan bisa menebak tujuan Ian menghadirkan sumber sihir. Ian terdiam dan tidak menanggapi. Gelar penyihir magang akan dihapus darinya mulai besok. Namun terkadang, diam juga merupakan sebuah jawaban. Jenny segera mengerti bahwa tebakannya benar, dan keraguannya lenyap. Selama beberapa hari terakhir, yang paling membuatnya bingung adalah kecepatan kemajuan Ian yang berlebihan. Jika Ian benar-benar seorang penyihir tingkat lingkaran ketiga, maka yang disebut super jenius dari negeri penyihir, bintang ajaib, Oges, bahkan tidak akan layak untuk menyemir sepatunya. Tapi sekarang, sepertinya mereka semua hanyalah penyihir magang. Ian pasti menggunakan cara lain untuk melepaskan sihir yang kuat.
Ini bukanlah hal yang mustahil. Misalnya, penggunaan kekuatan tangan ajaib memungkinkannya menggunakan sihir lingkaran pertama 5 kali sehari. Jika Ian mendapatkan apresiasi dari penyihir hebat atau bahkan penyihir legendaris di masyarakat seni mistik dan memperoleh item alkimia yang mampu mengeluarkan sihir lingkaran ketiga, itu akan menjadi hal yang normal. Dengan mengingat hal itu, Jenny mengambil sumber sihir di atas meja. Karena percaya pada Ian, dia tidak ragu untuk meminumnya. Dibandingkan dengan kemungkinan efek samping yang sangat jarang terjadi, dia lebih menghargai pernyataan Ian tentang kemungkinan kemajuan yang lebih tinggi. Tidak ada peserta magang yang dapat mengklaim dengan pasti bahwa mereka dapat melintasi wilayah surgawi. Bahkan sedikit perbaikan pun sangatlah penting. Ian mengamati dengan cermat reaksi Jenny. Alasan penting kedua untuk menemukan subjek tes adalah untuk melihat seperti apa proses kemajuannya dan apakah ada pelajaran yang bisa dipetik darinya. Saat Jenny meminum ramuan ajaib, fluktuasi magis yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, dan energi magisnya tampak mendidih di dalam. Ekspresi penyihir itu berangsur-angsur berubah menjadi sedih, matanya terpejam, dan butiran keringat muncul di dahinya seolah dia sedang berjuang dengan sesuatu. Ian memperhatikan dengan gugup, tidak berani mengganggu Jenny di tengah terobosannya. Dia tidak bisa membantu dan hanya bisa dengan sabar menunggu sampai efek ramuannya hilang. Kira-kira 3 menit kemudian, fluktuasi magis di sekitar Jenny mulai mereda. Dia perlahan membuka matanya, kakinya terhuyung-huyung, hampir jatuh. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil? Ian mengulurkan tangan untuk mendukung Jenny, bertanya dengan cemas. Penyihir berambut perak tidak langsung merespon. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya, dan beberapa bola api yang menyala-nyala muncul di sekelilingnya, berputar di sekitar tubuhnya tanpa menggunakan bahan apapun untuk merapal mantranya. Ini adalah ciri khas seorang penyihir sejati. Aku berhasil. Wajah Jenny berseri-seri dengan senyum gembira yang luar biasa, seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan kesayangannya. Setelah memadamkan bola api, dia mulai bereksperimen dengan mantra lain. Api, es, kabut beracun. Ini terasa sangat berbeda dari penggunaan material untuk merapal mantra dalam rutinitas sehari-harinya. Maju dari seorang magang menjadi penyihir sejati adalah lompatan kualitatif. Ian bisa memahami kegembiraan penyihir itu, jadi dia tidak terburu-buru bertanya. Baru setelah Jenny selesai bermain-main, dia bertanya, bagaimana perasaanmu? Apakah ada sesuatu yang tidak biasa kamu lakukan? Apakah kamu menemui hambatan selama terobosan? Jika kamu ingin berbicara tentang rintangan, Jenny berhenti sejenak, lalu mengerutkan alisnya dan berkata, ramuan ajaib yang kamu buat cukup sulit untuk ditelan. Ian tampak terdiam, wajahnya menunjukkan ekspresi masam dan geli. Setelah sedikit menggoda Ian, penyihir berambut perak itu menjadi serius dan menjelaskan sensasinya setelah meminum ramuan tersebut. Efek utamanya melibatkan transformasi tubuh dan peningkatan semangat, disertai dengan rasa sakit yang hebat yang sulit untuk ditahan. Tapi selama seseorang bisa menanggungnya, manfaatnya sangat besar. Mengenai apa yang disebut efek samping, dia tidak menyadarinya. Untuk proses terobosannya, rasanya cukup menggembirakan. Jenny memutar otak, tidak yakin kata sifat mana yang harus digunakan. Setelah mempelajari detail proses terobosan dari Jenny, Ian menghela nafas lega, mengetahui bahwa formula ramuan itu akurat. Untuk menghindari keadaan yang tidak terduga, Ian memutuskan untuk tidak menjalani terobosan di Akademi Ieta. Sebaliknya, setelah mengantar Jenny pergi, dia kembali ke kamar rahasianya di ladek. Itu adalah lokasi yang sangat tersembunyi, di mana dia tidak perlu khawatir ada orang yang mengganggunya. Ian mengeluarkan sumber sihir yang telah disiapkan dengan sempurna, lalu meneguknya. Cairan merah tua mengalir ke tenggorokannya. Begitu masuk ke mulutnya, Ian mengerti mengapa Jenny mengatakan ramuan ajaib itu sulit untuk ditelan. Rasanya sangat tidak enak. Rasanya seolah-olah, meski tidak merasakan panas saat memegang botol ramuan, dia meminum lava cair yang kental. Segera, seluruh tubuhnya mengalami gelombang rasa gatal dan sensasi terbakar yang hebat. Dia merasa seperti berada di dalam tungku, hanya saja yang dibakar bukanlah tubuh fisiknya melainkan jiwanya. Tubuh Ian gemetar tak terkendali, giginya bergemeletuk keras. Pembuluh darah menonjol di sekujur tubuhnya, wajahnya menjadi merah padam, dan butiran-butiran kecil keringat terbentuk di dahinya. Meskipun dia telah mengantisipasi kengerian ramuan ajaib itu sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa efeknya akan begitu mendominasi dan kuat. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan terus-menerus mengikis tubuhnya, akhirnya melonjak langsung ke otaknya. Pada saat itu, otaknya seperti meledak. Ian sempat kehilangan kesadaran dan ketika dia sadar, dia mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Di depannya terbentang lautan tak berujung, dan dia berdiri di permukaan air, bergoyang mengikuti ombak yang bergulung. Saat Ian menyadari hal ini, tubuhnya tenggelam, dan gelombang air laut menekan dari segala sisi. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya terangkat oleh sesuatu yang lengket. Ian melirik ke bawah, menyadari bahwa dia sedang ditahan oleh tentakel besar. Di bawah permukaan laut, sosok raksasa yang mengancam telah muncul. Ia memancarkan aura yang menyesatkan, mata merahnya tertuju padanya, dipenuhi amarah dan kebencian. Mata kematian. Saat Ian bertatapan dengan mata kematian, tubuhnya menjadi dingin, tidak bisa bergerak. Kemudian, dia merasakan tentakel yang menahannya erat-erat, menyebabkan tubuhnya meledak seolah-olah diremas. Darah menyembur ke permukaan laut, daging dan darahnya hancur, tidak meninggalkan jejak. Namun, saat berikutnya, tubuh Ian muncul kembali di permukaan laut. Dia menyadari bahwa dia saat ini berada di dunia mental.
Mungkin ramuan ajaib yang baru saja dia konsumsi telah mengaktifkan kekuatannya dengan begitu sempurna sehingga mata kematian bisa muncul dalam kesadarannya. Saat dia memikirkan hal ini, tentakel lain muncul dari bawah laut, menjangkau dia. Kali ini, Ian melesat ke udara, membayangkan helium mengangkat tubuhnya, dan dia melayang ratusan meter di atas laut. Meskipun dia tidak akan benar-benar mati jika dia terbunuh di sini, rasa sakitnya sungguh nyata. Semakin banyak tentakel muncul dari bawah laut, memutar dan memutarbalikkan dalam berbagai bentuk, seolah-olah tidak memiliki batas atas, terus meluas ke arah Ian di langit, seolah menjeratnya dan menyeretnya ke kedalaman laut. Brengsek, Ian mengutuk dalam hati. Eye of Death sebenarnya percaya bahwa tentakelnya bisa sepanjang ini. Setelah nyaris menghindari serangan lain dari tentakel, ratusan bola api fosfor putih seukuran kepala manusia muncul di sekitar Ian dan melemparkan dirinya ke arah mata kematian, mengubah seluruh lautan menjadi lautan api. Binatang laut yang marah itu mengaum tanpa henti, tubuh besar dan tentakelnya yang terlihat di atas laut dengan cepat dilalap api. Namun, tingkat serangan ini masih jauh dari cukup. Di dunia mental Ian, bukan hanya dia tidak mampu mati, tapi mata kematian yang marah juga meraung dan berteriak. Tubuhnya yang panjangnya 100 meter benar-benar terlepas dari permukaan laut, membubung ke angkasa. Ian tercengang. Dia kemudian menyadari bahwa pemikirannya terlalu rasional dan tidak cukup berani. Di ruang aneh ini, mungkin dia bisa mencoba hal-hal yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata. Ian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di tangan kirinya, ia terus-menerus menghasilkan atom hidrogen, sementara di telapak tangan kanannya, banyak atom anti-hidrogen muncul. Dia menggunakan kekuatan magnet untuk menahannya dalam dua bidang energi magis yang sangat besar, dan kemudian melemparkannya ke arah mata kematian yang mendekat. Aku menyebutnya meriam pemusnahan antimateri. Yang disebut antimateri, sesuai dengan namanya, adalah kebalikan dari materi normal. Ketika antimateri dan materi normal bertemu, mereka saling memusnahkan, menyebabkan ledakan dan menghasilkan energi yang sangat besar. Kekuatannya terletak pada konversi energi massal yang dihasilkan selama pemusnahan, yang mendekati 100%. Sebaliknya, rasio konversi energi massa bom hidrogen hanya sekitar 0,7%. Dalam menghadapi kekuatan pemusnahan antimateri, apa yang disebut sebagai energi nuklir tidak layak untuk disebutkan. Eye of Death, yang berlari ke arahnya, segera merasakan ancaman mematikan. Bukan hanya pemusnahan tubuh fisik tetapi juga pemusnahan jiwa. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya, seperti pilar yang menjulang tinggi, menyerang, tapi dua bola mana telah bertabrakan. Ruang dan waktu seakan membeku ketika Ian hanya memiliki cahaya dan panas yang tiada habisnya. Itu adalah pancaran cahaya yang puluhan ribu kali lebih terang dari matahari, dan panas yang dihasilkan hanya dapat diukur dalam miliaran triliunan yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya kehilangan maknanya di hadapan wabah energi yang begitu mengerikan. Mata kematian yang besar dan tentakel seperti pilar yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan dalam waktu kurang dari 1 detik. Kemudian, seluruh lautan dan dasar laut naik dengan cepat. Miliaran ton air laut langsung menguap, dan gelombang energi serta radiasi energi tinggi dari ledakan menyebar ke segala arah, menyebabkan seluruh ruang berguncang hebat. Sampai suara samar bergema di angkasa. Itu adalah suara yang tepat sampai ke telinga Ian, meski terhalang oleh ledakan hebat. Seolah-olah dia mendengarnya dengan jiwanya. Itu adalah hancurnya ruang kesadaran, dengan retakan rumit yang menyebar seperti jaring laba-laba. Tapi ini juga merupakan pemikiran terakhir Ian. Gelombang energi yang menakutkan telah mengalir ke arahnya. Seluruh prosesnya tidak menimbulkan rasa sakit karena pemusnahan tubuh fisik terjadi dalam sekejap. Ruang kesadaran yang luas benar-benar hancur akibat pengaruh gelombang energi, dan sisa energi bergabung ke dalam tubuh Ian. Penghalang tangguh yang menghalangi pertumbuhan kekuatan sihirnya kini dengan mudah ditembus. Ian merasakan setiap sel di tubuhnya bersukacita, dan jumlah total kekuatan sihir meningkat pesat. Otaknya menjadi sangat jernih, meski tidak sebanyak dalam mode kelebihan beban, daya komputasinya telah meningkat beberapa kali lipat. Elemen-elemen dalam persepsinya menjadi lebih jelas, dan mengendalikannya menjadi mudah. Jika sebelumnya dia membutuhkan bantuan kecerdasannya untuk melepaskan mantra seperti fosfor putih, tangan api, atau nitrogen cair, domain es, dia sekarang dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk merapal mantra ini. Selanjutnya, kekuatan sihirnya terus berkembang, bahkan langsung melewati rintangan kedua, meningkat dari magang menjadi penyihir lingkaran kedua. Ian merasakan cadangan kekuatan sihirnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan mata kematian benar-benar nyata. Bahkan kualitas fisikku meningkat, kata Ian sambil mengepalkan tinjunya dan menguji beberapa lompatan. Sel-sel tubuhnya telah terpesona sebagian. Namun, tingkat pesonanya tidak tinggi. Ini seharusnya tidak menjadi keuntungan eksklusif bagi dirinya sendiri. Saat dia melakukan eksperimen bola ganda sebelumnya, dia menemukan bahwa penyihir yang menggerakkan bola besi memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Setelah menghabiskan 10 menit beradaptasi dengan berbagai jenis sihir, Ian akhirnya melepaskan ketegangan yang selama ini mencengkeramnya. Ketika dia memasuki dunia sihir, kekhawatiran terbesarnya adalah identitasnya sebagai murid magang akan terungkap. Sekarang, kelemahan besar ini telah diatasi. Tidak ada lagi yang bisa mempertanyakan identitasnya. Langkah selanjutnya adalah memverifikasi apakah dugaan Rakdagu benar. Ian membuka buku catatannya dan dengan cepat menemukan catatan tentang sihir psikis. Jiwa jeritan, rekonstruksi daging, mayat busuk, kontrol necromantik. Soul Shriek tidak diragukan lagi adalah sihir psikis yang paling familiar bagi Ian. Namun, tanpa target serangan, dia tidak bisa menguji efek sebenarnya.
Mantra seperti rekonstruksi daging dan mayat busuk adalah metode untuk menciptakan undead, dan dia tidak berniat mencoba-coba hal itu. Setelah dia melihat informasi yang relevan tentang kontrol necromantik, Ian tiba-tiba mendapat ide dan bertanya dalam benaknya. 071, bisakah kamu melepaskan energi tak dikenal yang tersimpan tadi? Perkiraan konsumsi energi, 1%, digunakan untuk menjaga energi tubuh. Tidak masalah, silakan, kata Ian tanpa ragu-ragu. Setelah menjadi penyihir resmi, dia tidak terlalu peduli dengan cadangan energi otak Ai. Lagi pula, dia jarang perlu menggunakannya, dan perlahan-lahan dia bisa mengumpulkannya. Setelah Ian memberi perintah, cahaya biru samar keluar dari tubuhnya dan perlahan mengembun sekitar 1 meter jauhnya. Bentuknya adalah seorang gadis berumur 13 atau 14 tahun, dengan sosok tembus pandang yang mengalir seperti air. Karena mereka berdua adalah pengguna psikis, tubuh gadis itu tampak jauh lebih kokoh di mata Ian dibandingkan dengan murid magang yang gemuk dan radak yang terluka parah. Dia bahkan bisa melihat ciri-cirinya dan pakaian yang dikenakannya. Merpati, Ian bertanya ragu-ragu. Firasatnya memang benar. Entitas energi tak dikenal yang dikumpulkan oleh otak Ai tidak diragukan lagi adalah jiwanya. Gadis itu perlahan membuka matanya, dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Kesadarannya sepertinya membeku pada saat kematiannya, dan dia menggumamkan sesuatu. Aku tidak ingin mati. Ian memahami pesan yang dimaksudkan Dove, dan sedikit ketidakberdayaan melintas di wajahnya. Gadis itu, yang baru berusia 13 atau 14 tahun, sepertinya sadar saat ini, meringkuk ketakutan. Dia melihat sekeliling ruang yang tidak dikenalnya, dan ketika dia melihat Ian, dia secara naluriah melayang ke arahnya, mengulurkan tangan untuk mengambil pakaiannya. Namun, aksinya melewati udara kosong, saat tangannya yang halus menembus kain. Dove tampak berhenti, dan kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya terasa berbeda. Itu transparan dan halus. Dia menyadari bahwa dia sudah mati. Wajah penyihir itu menunjukkan ekspresi malu-malu dan bingung. Matanya berkaca-kaca. Jika dia masih hidup, air mata pasti sudah lama jatuh dari matanya. Sebenarnya, kamu belum benar-benar mati. Anggap saja, kamu telah menemukan cara hidup yang berbeda. Ian mencoba menghiburnya dengan cara yang sangat bijaksana. Sayangnya, penghiburannya sepertinya tidak berpengaruh. Air mata Dove yang berkilauan segera jatuh namun menghilang menjadi titik cahaya kecil sebelum mencapai tanah. Suara tangisnya terdengar sporadis dan menakutkan, membuat seseorang merasa gemetar. Ian merasa kewalahan. Menawarkan kenyamanan kepada orang lain bukanlah kelebihannya, terutama jika orang tersebut adalah hantu. Pada akhirnya, dia dengan enggan memberitahu Dove bahwa tubuhnya masih ada. Begitu dia menemukan cara memasukkan jiwa ke dalam tubuh fisik, dia mungkin bisa hidup kembali. Setelah beberapa kata yang kurang meyakinkan dari Ian, White Dove akhirnya berhenti menangis. Dia kemudian menatapnya dengan mata menyedihkan. Biarkan aku melakukan percobaan kecil, kata Ian sambil mendekati White Dove. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan kemudian membiarkan kekuatan spiritualnya meresap ke dalam tubuh halusnya. Ini adalah penerapan sihir psikis, kontrol necro. Ekspresi ketakutan yang tidak menentu muncul di wajah gadis itu. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang asing masuk ke dalam tubuhnya. Nalurinya mendesaknya untuk melawan atau melarikan diri, tapi dia ingat perintah Ian dan menahannya, menutup matanya dengan ekspresi pasrah. Perasaan ini sangat aneh. Setelah mantranya diucapkan, Ian segera menyadari bahwa dia telah menguasai tubuh lain. Sambil berpikir, gadis ilusi di sampingnya mengangkat tangannya dan berputar di tempatnya. Pada saat ini, Merpati Putih menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Setelah mempelajari sihir psikis, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap Ian dengan tatapan kesal dan menangis. Melihat ini, Ian awalnya berencana untuk memberikan kelonggaran pada tubuh halus gadis itu, tetapi segera setelah dia melepaskan kendalinya, Merpati Putih berubah menjadi cahaya biru hantu dan terbang langsung ke tubuhnya. Suara Ai di benaknya kembali mengingatkannya. Entitas energi unik yang diserap, dapat diubah menjadi cadangan energi 12%. Apakah kamu ingin segera menggunakannya? Tidak, Ian buru-buru menjawab, sambil tersenyum masam. Dalam usahanya untuk melarikan diri dari eksperimennya, White Dove tanpa sadar telah memasuki kolam cadangan Ai, tempat paling berbahaya yang pernah dia alami. Dengan kata lain, Ai menjadi saus spiritual Merpati Putih. Ian segera menyadari hal ini, karena jiwa tidak bisa ada secara independen dari tubuh. Bahkan penyihir tingkat 3 seperti Ladek harus membuat wadah jiwa untuk dirinya sendiri. Namun dalam kasus ini, mungkin, belenggu adalah istilah yang lebih tepat. Sebut saja energi ini, kekuatan jiwa. Ian merenung. Data dimuat ke dalam database. Meskipun eksperimen dengan tubuh halus baru saja dimulai, Ian telah mengumpulkan beberapa informasi berharga. Pertama, seperti dugaan Radak, menggunakan mata kematian untuk membuat ramuan ajaib memang bisa mengubah seseorang menjadi paranormal. Kedua, sihir psikis, kekuatan yang sangat misterius dan kuat melebihi pengetahuannya sebelumnya, juga sama berbahayanya untuk digunakan. Misalnya, ketika mengendalikan tubuh halus, jika Merpati Putih menolak, dia harus mengerahkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk menekannya. Jika tidak, tubuh halus yang dikendalikan itu mungkin akan lepas, dan Ian sendiri akan mendapat serangan balik. Ini mungkin alasan mengapa Radak berhati-hati dalam mengendalikan terlalu banyak hantu sekaligus di ruang rahasia. Jadi, dibandingkan mengendalikan undead, Ian menemukan kegunaan lain dari sihir ini yang lebih menarik, mengendalikan makhluk berjiwa lemah. Saat berada di pelabuhan Ieta, Merpati Putih telah mengendalikan sekelompok burung gagak untuk mengumpulkan informasi, menjadikannya semacam kemampuan pengumpulan informasi yang sangat kuat.
Satu-satunya kelemahannya adalah ketika mengendalikan makhluk hidup, fokusnya akan terpecah. Rasanya seperti bermain game sambil mengelola banyak unit, mengendalikan terlalu banyak dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menangani setiap unit secara efektif. Ian terus menelusuri catatan Radak. Meskipun dia tidak berniat menggunakan sihir psikis yang lebih jahat, dia perlu memahaminya untuk mengetahui cara menghadapinya secara efektif. Di hari-hari berikutnya, Ian, setelah berhasil maju, memfokuskan seluruh energinya untuk mengasah keterampilan perapalan mantranya, terutama mantra pelindung, untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dia tidak melupakan janjinya untuk memberikan sisa sumber mana. Tentu saja, Ian tidak berniat mengingkari janjinya, terutama karena mereka belum melunasi rekening perjalanan pesawat tersebut. Namun, keadaan berubah secara tak terduga. Bahkan sebelum dia sempat bergerak, Barbara dan Hank sudah mengetuk pintunya. Apakah maksudmu Nos tidak bersikap baik akhir-akhir ini? Ian bertanya, cukup terkejut, di perkebunan ladek, setelah mendengarkan keluhan mereka. Hank mengangguk. Sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, setelah operasi perburuan ini, Nos seharusnya membayarnya 1000 koin emas ajaib sebagai hadiah, bersama dengan beberapa bagian mata kematian yang telah dibongkar. Namun, hampir 3 hari telah berlalu, dan tidak ada tanda-tanda Nos. Muridnya, yang dikirim untuk bergegas, melaporkan bahwa Nos bahkan tidak berada di pangkalan di luar perkebunan dan pelabuhan Ieta. Hal ini menimbulkan beberapa pemikiran yang meresahkan. Nos mungkin tidak berniat membayar kita, kata Barbara dengan marah. Dalam pandangannya, Nos sepertinya menderita kerugian besar selama operasi perburuan, Eye of Death, jadi dia mengulur waktu. Mereka datang ke Ian kali ini untuk menunjukkan persatuan dan menghadapi Nos selama upacara promosi Crimson Thorns yang akan datang dalam 2 hari. Ian menatap keduanya dengan ekspresi aneh. Saat pertama kali mendengar tentang organisasi ini, Ian merasa khawatir. Bagaimanapun, Crimson Thorns cukup luas, dengan komposisi anggota yang kompleks. Namun, sekarang sepertinya seluruh organisasi tidak lebih dari sekelompok individu tidak terorganisir yang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Tentu saja, hal ini mungkin juga terkait dengan ketidaknyamanan yang terjadi selama operasi perburuan Eye of Death. Nos telah berusaha keras untuk melakukannya, hanya untuk mendapatkan mata kematian yang rusak sebagian, yang kemudian dia terpaksa menyerahkan sebagian darahnya. Dia pasti menyimpan beberapa keluhan. Ian cukup senang melihat situasi ini. Andai saja mereka bisa langsung bertarung habis-habisan. Dengan mengingat hal itu, Ian mencondongkan tubuh ke arah api. Aku khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Kalian berdua harus ingat obsesi Nos terhadap darah itu, sampai-sampai rela melakukan apapun. Dia pasti sangat ingin menggunakannya untuk sesuatu, menyembunyikannya dari segala hal, kita. Mungkin sejak awal, dia tidak pernah berniat membayar apa yang disebut hadiah, kita semua mungkin disalahartikan sebagai pengguna pedang. Saat dia mengatakan ini, bahkan Ian sendiri tampak terkejut, menjadi agak curiga. Tiba-tiba, analisisnya tampak masuk akal. Nos terlalu murah hati, sampai pada tingkat yang tidak masuk akal. Misalnya, dia bersedia membayar beberapa kali lipat harga pasar untuk meriam kristal ajaib bermutu tinggi yang diperoleh Barbara. Itu adalah 4000 koin emas ajaib, jumlah yang bahkan tidak akan dikumpulkan oleh banyak penyihir tingkat 3 sepanjang hidup mereka. Lalu ada inti dari mata kematian. Meskipun Radak adalah satu-satunya di antara mereka yang memahami cara membuat sumber mana, setelah Nos menyerahkannya, dia tidak menunjukkan minat lebih jauh. Barbara dan Hank bertukar pandang, mata mereka dipenuhi campuran keterkejutan dan keraguan. Satu-satunya hal yang bisa membuat penyihir tingkat 3 mempertaruhkan segalanya adalah sesuatu. Apakah dia ingin menjadi penyihir agung? Seru Barbara, wajahnya menunjukkan sedikit keinginan. Tidak diragukan lagi, ini adalah impian setiap penyihir tingkat 3. Di seluruh dunia penyihir, terdapat ribuan penyihir resmi, namun jumlah mereka yang benar-benar bisa menjadi penyihir agung hanya beberapa lusin. Tapi masalahnya adalah, bagaimana caranya? Mengandalkan darah mata kematian. Ini hanya spekulasi kami, kata Hank dengan lebih banyak alasan. Jika maju semudah itu, mereka tidak akan terjebak di tingkat 3 selama bertahun-tahun. Spekulasi atau tidak, aku akan tanya Nos, kata Barbara dengan emosi yang memuncak. Sama seperti mereka, Nos juga merupakan individu yang tidak memiliki bakat, dan dia tidak memiliki harapan untuk menjadi penyihir agung dalam hidup ini. Jika orang lain bisa maju menggunakan metode ini, maka dia juga bisa. Tanyakan, bagaimana rencanamu untuk bertanya? Ian menyeringai. Wajah Barbara langsung pucat. Menurut Hank, Nos saat ini tidak dapat ditemukan, mungkin sengaja menghindarinya saat mengerjakan suatu rencana rahasia. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah saat dia menemukannya, Nos mungkin sudah menyelesaikan terobosannya, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang sangat dirugikan. Mungkin kita bisa meminta bantuan, pikiran Hank tidak bisa menahan diri untuk memikirkan sebuah rencana licik. Ada lebih dari 1 atau 2 penyihir tingkat 3 yang bercita-cita menjadi penyihir agung. Bisa dibilang, mereka punya banyak sekutu. Karena Nos bersembunyi seperti ini, mungkin dia tidak menggunakan cara yang sah untuk maju. Mereka berpotensi menggunakan ini sebagai pengaruh untuk memaksa tidak membagikan metode ini kepada mereka, atau meminta pembantu terpercaya mereka menyebarkan berita tersebut ke seluruh dunia sihir. Untuk kemungkinan metode kemajuan, Hank dan Barbara membuat skema licik, bahkan membawa sedikit kegilaan dalam niat mereka. Mendengarkan mereka, Ian berkeringat dingin, menatap keduanya dengan sedikit rasa kasihan. Meskipun Hank dan Barbara adalah penyihir tingkat 3 yang bergengsi, pada saat ini, mereka tidak jauh berbeda dengan para magang yang bekerja tanpa lelah untuk maju ke penyihir resmi.
Tapi ini adalah kenyataan kejam di dunia sihir, di mana setiap level mewakili kekuasaan dan otoritas. Setelah mendiskusikan berbagai metode untuk menginterogasi Nos dan membentuk aliansi sementara, Hank dan Barbara tidak sabar untuk segera pergi. Mereka berdua sangat ingin kembali dan mempelajari botol darah yang mereka peroleh di Laut Berkabut, untuk memahami apa yang membuatnya begitu istimewa. Setelah keduanya pergi, Ian merenung dan mengeluarkan botol berisi cairan hijau. Selama hari-hari ini, dia secara alami melakukan penelitian tentang darah mata kematian. Namun, hasil eksperimennya sangat buruk. Kekuatan yang terkandung dalam darah ini sangatlah misterius, dengan daya tolak yang kuat sehingga tidak mungkin digunakan untuk membuat ramuan pengubah bentuk. Tikus yang mengonsumsi darah secara langsung mati secara misterius dalam hitungan detik, dan bahkan membedah tubuh mereka tidak mengungkapkan penyebab kematian yang jelas. Ian tiba-tiba teringat bahwa Nos pernah menyebutkan penggunaan darah ini dalam semacam formasi alkimia. Mungkin itu bisa menjadi titik awal. Saat melakukan penelitiannya secara rahasia, Ian tidak lupa bahwa dirinya masih menjadi profesor pengajar. Padahal, liburan 1 minggunya sudah berakhir. Menghadapi pembukaan kembali kelas matematikanya, kelompok peserta magang penyihir merasa bersemangat sekaligus bermasalah. Selama istirahat dari kelas matematika, mereka mengerjakan tugas yang ditinggalkan oleh Ian, yang berisi berbagai soal aneh. Misalnya, seorang penyihir mempunyai banyak ayam dan kelinci di dalam kandangnya. Totalnya ada 35 kepala dan 94 kaki. Pertanyaannya, berapa jumlah ayam dan kelinci yang ada dalam kandang tersebut? Dan kemudian ada penyihir lain yang menghabiskan 10 koin perak untuk membeli seekor unta, menjualnya seharga 12 koin perak, membelinya kembali seharga 15 koin perak, dan menjualnya kepada orang lain seharga 20 koin perak. Pertanyaannya adalah, berapa penghasilannya pada akhirnya? Selain itu, ada juga siput yang berlari ke atas pohon dan beristirahat, katak yang selalu menyelinap kembali ke dalam sumur ketika mencoba melompat keluar, tukang kayu yang tidak tahu cara mencocokkan kunci dan gembok, dan area perpotongan 2 kotak, dan banyak lagi. Aylok tidak dapat memahami cara kerja pikiran Profesor Ian dan mengapa dia mempunyai begitu banyak pertanyaan aneh. Dan bagaimana dengan para penyihir dari Society of Mystical Arts? Mengapa mereka bersikeras memelihara ayam dan kelinci dalam satu kandang? Mereka bahkan harus menentukan jumlahnya dengan menghitung kepala dan kaki. Jika mereka punya waktu, mereka bisa memisahkan ayam dan kelinci. Baiklah, sepertinya kalian semua sudah memahaminya dengan baik. Ian dengan kasar meninjau tugas yang dikumpulkan. Meskipun ada banyak pertanyaan, semuanya tentang persamaan paling dasar dan pengetahuan geometri. Satu-satunya perbedaan adalah variasi gaya pertanyaan, yang semuanya ditemukan Ian melalui pencarian di otak kecerdasannya, yang berisi beberapa masalah klasik. Harus diakui bahwa pikiran para magang penyihir ini jauh lebih efektif daripada pikiran orang biasa. Aylok, Jenny, dan yang lainnya memang siswa kelas elit. Hanya dalam waktu 2 bulan, mereka sudah menguasai sebagian ilmu dasar. Setelah mendengar kata-kata pujian Ian, wajah para murid tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan, terutama Pers. Sebagai salah satu murid dengan masa jabatan terlama di Akademi Ieta, kekuatan magisnya melimpah, namun dia tidak memiliki bakat dalam sihir unsur, alkimia, pembuatan ramuan, atau studi perubahan bentuk, yang membuatnya bertahan di akademi. Namun, mata pelajaran matematikanya berbeda. Meski bakatnya tidak sebaik Aylok, Jenny, dan yang lainnya, namun jauh lebih baik dari yang lain. Ini adalah satu-satunya harapannya untuk lulus. Profesor Ian, apakah ini berarti kita telah menyelesaikan kursus matematika ini? Pers bertanya dengan penuh semangat. Kita masih jauh dari selesai. Apa yang telah kamu pelajari sejauh ini hanyalah hal-hal mendasar. Ian menggelengkan kepalanya dan berkata, merasa sedikit tidak berdaya. Ini hanya dasar-dasarnya. Aylok, Pers, dan yang lainnya sulit mempercayainya. Mereka mengira mereka telah mempelajari semua yang mereka bisa. Lagi pula, mereka kini dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, eksponensial, serta menghitung dimensi dan luas permukaan berbagai benda kompleks dengan tepat. Mereka bahkan tahu berapa hari yang dibutuhkan siput malas untuk merangkak ke atas tembok, berapa banyak lompatan yang dibutuhkan katak untuk melompat keluar dari sumur yang dalam, dan mereka dapat dengan mudah memecahkan teka-teki aneh tentang ayam dan kelinci. Apalagi yang perlu dipelajari? Dan ada trigonometri, probabilitas, aljabar linier, vektor bidang, pertidaksamaan, deret tahingga, dan banyak lagi. Apakah kalian semua juga sudah menguasainya? Ian bertanya sambil tersenyum. Senyuman khas Ian membuat para peserta magang yang hadir merinding, dan kata-katanya membuat mereka kebingungan. Satu-satunya hal yang mereka kenali adalah kata segitiga dalam trigonometri.